Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Indah Nurfitriani sebagai pemateri kedua dan saya Regina Nurul Fadila sebagai pemateri pertama dan moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang Total Quality Management for Education atau yang disingkat TQM. Submateri yang akan kami jelaskan yaitu pertama, komponen TQM, hakikat TQM, kedua, prinsip TQM, ketiga, pilar TQM, keempat, penerapan TQM dalam pendidikan, dan yang terakhir, hambatan dalam penerapan TQM. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu komponen TQM atau hakikat TQM. Falsafah TQM adalah 1. Reaksi berantai untuk perbaikan kualitas. 2. Transformasi organisasional. 3. Peran esensial pimpinan. 4. Hindari praktek-praktek manajemen yang merugikan. Dan yang 5. Penerapan sistem of profound knowledge yang mencakup orientasi pada sistem, teori variasi, teori pengetahuan, dan psikologi. Adapun prinsip-prinsip TQM dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk ditentukan oleh visi misi dan tujuan organisasi. Kedua, konsentrasi pada proses. Ketiga, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Materi kedua yaitu prinsip TQM dalam pendidikan. Prinsip-prinsip TQM dalam pendidikan antara lain, yang pertama, produk ditentukan oleh visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, konsentrasi pada proses TQM bertujuan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dengan melibatkan setiap orang dalam proses produksi. Yang ketiga, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Tujuan dan sasaran pendidikan ialah memberikan daya kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan yang terakhir, perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement yang diperhatikan bukanlah memastikan apakah kualitas itu tercapai atau belum, tetapi pada usaha memperbaiki hasil yang telah dicapai. Materi selanjutnya yaitu pilar TQM. Menurut Craig dan Crutchfield, tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Materi keempat yaitu penerapan TQM dalam pendidikan. Untuk keberhasilan penerapan Total Quality Management dalam pendidikan memang tidak mudah. Diperlukan kebutuhan dan kerjasama yang baik antara pihak terkait dan lembaga pendidikan setempat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan secara sistematik dalam memberikan kewenangan antar institusi terkait. Langkah-langkah penerapan TQM. Pertama, kepemimpinan dan komitmen mutu. Kedua, menggembirakan pelanggan. Ketiga, menentukan fasilitator mutu. Keempat, membentuk kelompok pengendali dan koordinator mutu. Kelima, seminar manajemen senior untuk evaluasi program. Keenam, merencanakan strategis mutu. Ketujuh, melibatkan konsultan eksternal. Kedelapan, pelatihan mutu bagi staf. Kesembilan, menghitung biaya mutu. 10, mengoptimalkan alat dan teknik mutu melalui pengembangan kelompok kerja yang efektif. Dan yang terakhir, evaluasi program secara rutin. Selanjutnya, bahwa pokok implementasi TQM dalam pendidikan meliputi 5 faktor, yaitu kepemimpinan, pemberdayaan guru, kelompok kerja, alat dan teknik, serta strategi penerapan mutu. Untuk yang pertama, kualitas kepemimpinan. Yang kedua, pemberdayaan guru. Ketiga, kelompok kerja atau teamwork untuk meraih mutu. Keempat, alat dan teknik perbaikan mutu. Dan yang kelima, strategi implementasi manajemen mutu. 10 langkah yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan mutu dalam pendidikan. Yang pertama, mempelajari dan memahami manajemen mutu terpadu secara menyeluruh. Yang kedua, memahami filosofi perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, menilai jaminan mutu saat ini dan program pengendalian mutu. Yang keempat, membangun sistem mutu.
meliputi kebijakan mutu, rencana strategi mutu, implementasi rencana, rencana pelatihan, organisasi, dan struktur, prosedur perbaikan, dan memaknai terhadap nilai mutu. Yang kelima, memperdayakan semua komponen untuk perubahan, menilai budaya mutu untuk perbaikan dan melatih bekerja dalam teamwork. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan alat dan teknik TQM dalam mengatasi masalah dan menerapkan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, menentukan proyek percontohan untuk diaplikasikan dengan TQM. Yang kedelapan, menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan mengakui keberhasilannya. Yang kesembilan, pimpinan menciptakan komitmen dan strategi mutu terpadu yang benar. Yang kesepuluh, menjaga jiwa mutu terpadu dalam penelitian dan aplikasi pengetahuan yang luas. Selanjutnya yaitu hambatan dalam penerapan TQM. Dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Selanjutnya, Saraf et al. 1989.2.810 mengemukakan 8 faktor penting bagi praktek manajemen mutu. Yang pertama, role of management, leadership, and quality policy. Kedua, role of the quality department. Yang ketiga, training. Yang keempat, produk atau service design. Kelima, supplier quality management. Yang keenam, proses management. Yang ketujuh, quality data and reporting. Dan yang kedelapan, employee relation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.